masih menggerakkan kudrat iradatnya di dalam diri kita, sehingga meskipun hujan turun, jalan becek, tapi masih lagi kita mau untuk datang ke musala Ummi Salamah ini, tentu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yang pada akhirnya mudah-mudahan sampai pada tingkat untuk mengenal Tuhan tersebut. Kemudian Bapak-bapak, sedikit atau banyaknya orang dalam majelis ilmu tersebut itu tidak akan mengurangi fadilah orang yang datang di majelis ilmu tersebut. Jadi kalau seandainya ada orang yang tercengang melihat begitu banyaknya orang yang datang dalam satu majelis, lalu mencibir dengan orang yang sedikit datang dalam satu majelis, itu menunjukkan ilmu itu belum masuk sampai ke dalam hatinya. Kenapa? Karena sedikit banyak itu tidak akan mengurangi fadilah yang orang akan dapatkan ketika dia duduk dalam satu majelis tersebut. Maka itu mudah-mudahan keberuntungan, keberkahan dan rahmat Allah itu Allah berikan pada diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam hidup ini jangan sampai kita sedikit berselawat kepada Rasulullah. Ini sering sekali diulang-ulang oleh para ulama. Supaya apa? Supaya kita ingat betul bahwa sebenarnya kita ini wajib untuk sampai mesra kepada Rasulullah. Kenapa? Karena banyak orang bermimpi untuk dapat syafaat Nabi, tapi mimpi itu akan hanya jadi mimpi saja kalau seandainya tidak terbangun cinta dan rindu kepada Rasulullah. Nah, untuk membangun cinta dan rindu tersebut, jalannya itu banyak-banyak bersalawat, tak boleh sedikit. Sedangkan kita menyebut nama kekasih kita setiap hari. Wabil khusus belum nikah, kalau udah nikah ini sedikit tersebut namanya. Tapi kalau sebelum nikah dulu dengan istri kita di rumah itu, setiap hari kita sebut namanya tuh Sunaina, 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 setiap hari. Supaya apa? Itu menunjukkan ada kemesraan yang terbangun antara dia dengan perempuan tersebut. Maka untuk membangun kemesraan kita dengan Rasulullah, tentu kita mesti wajib memperbanyak salawat itu di lidah kita dan hati kita tersebut. Kalau orang sudah terbangun cinta, rindu, mesra dengan Rasulullah, maka beruntung sekali hidupnya. Kenapa? Karena pada hakikatnya pada hakikatnya Rasulullah itu pun rindu kepada umatnya yang bersalawat, yang rindu kepada Rasulullah SAW tersebut. Maka mudah-mudahan kita semua ini sudah terbangun hati kita ini mesra, rindu, cinta kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah pun sebenarnya rindu dengan umatnya yang selalu merindukannya tersebut. Bapak-bapak yang saya muliakan, tentu dalam waktu yang singkat ini pula, tidak mungkin terlalu panjang, saya ingin menyebutkan satu ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan satu ibadah penting dalam Islam, yaitu sholat. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tapi Al-Quran tidak menyebutkan bagaimana tata cara sholat tersebut. Lalu Rasulullah lah yang menyebutkan bagaimana cara melaksanakan sholat tersebut. Maka itu poin penting dalam sembahyang tersebut. Dua poin ini jangan sampai kita tidak paham. Apa dia? Melaksanakan dan mendirikan. Jangan-jangan selama ini kita hanya melaksanakan, tapi mendirikan tidak. Maka itu dalam Al-Quran tersebut disebutkan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Rasakan dalam hidup kita. Kita sudah sholat nih, tapi ternyata mohon maaf saya pribadi, perbuatan keji dan munkar itu belum seluruhnya saya mampu tolak.
Dan itu kenyataan dalam hidup kita, padahal kita sembahyang, kita sholat. Dalam Al-Quran disebutkan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, kata Allah, dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita sholat tapi ternyata belum mampu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar yang datang dalam diri kita sendiri atau di luar diri kita sendiri. Apa sebabnya? Salah satunya adalah kita melaksanakan tapi lupa mendirikan. Padahal dalam Al-Quran Allah menyebutkan aqimus shalah, dirikanlah sholat tersebut. Maka itu bapak-bapak, para ulama itu tidak salah menyebutkan, dia sebut begini: melaksanakan sholat itu di dalam masjid, tapi mendirikannya di luar masjid. Pernah tidak dengar bahasa ini? Melaksanakan sholat itu dalam masjid, dalam musola, tapi mendirikannya keluar dari masjid. Selangkah bapak keluar dari masjid, itulah medan tempat kita itu mendirikan sholat. Dalam kitab lain disebutkan, melaksanakan sembahyang itu sendiri menghadap Tuhan. Ketika sendiri menghadap Tuhan, meskipun kita berjamaah, Ustadz Udin misalnya jadi imam, saya makmum di belakang, saya sendiri menghadap Tuhan. Tiap-tiap kita sedang menghadap Tuhan. Maka itu melaksanakan sembahyang itu ketika sendiri menghadap Tuhan, tapi mendirikannya ketika kita bersama dengan orang lain. Nah, ini melaksanakan mendirikannya mesti seiring. Contoh misalnya, saya sholat sendiri menghadap Allah, lalu saya sebutkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ketika saya dalam sholat tersebut. Selama ini kita bilang atiullah wa atiur rasul, aku mengikutmu ya Allah dan aku ikuti rasulmu ya Allah. Dalam sembahyang sendiri kita sebut Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tapi ketika di luar masjid, ketika bersama dengan orang lain, pelit itu juga setan. Berarti apa yang dia ucapkan sendiri dengan Tuhan itu tidak dia dirikan ketika berjumpa dengan orang lain. Waktu sendiri dengan Tuhan dia bilang, Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Penyayang. Waktu berjumpa dengan orang, dia pelit, pemarah, jahat dengan orang, jahat dengan istrinya. Berarti dia tidak mewujudkan apa yang dia sebut ketika bersama dengan Tuhan. Ketika bersama dengan orang lain dia tidak laksanakan. Contoh lain misalnya, ketika kita sendiri menghadap Tuhan lalu mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan puja untuk Kau saja Allah. Segala puji dan puja ini hanya untuk Engkau saja ya Allah. Tapi waktu bersama dengan orang lain di luar masjid, sibuk memuji-muji makhluk. Berjumpa dengan atasan, sibuk memuji atasan. Supaya apa? Supaya dapat pangkat. Berarti apa yang terjadi? Melaksanakan kita iya, tapi mendirikannya kita lupa. Kan logika sederhananya begitu. Sendiri menghadap Allah kita bilang, ya Allah, kalau berjumpa dengan Allah, anggap berjumpanya perumpamaan saja. Ya Allah, pokoknya semua pujian itu tak kuat untuk Engkau saja ya Allah. Tapi ketika berjumpa dengan orang lain, kita sibuk memuji manusia makhluk. Dengan Tuhan kita lupa untuk memujinya. Maka itu kalau bahasa orang kampung kita munafik kan. Munafik jadinya. Berarti kita melaksanakan tapi lupa untuk mendirikan sholat tersebut. Contoh misalnya lagi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika sendiri menghadap Allah kita sebutkan, ya Allah, hanya kepada Engkau saja ya Allah aku menyembah, dan aku hanya meminta pertolongan itu hanya kepada Engkau saja. Tapi ingat, waktu keluar dari masjid, waktu bersama dengan orang lain,
Kalau keluar dari masjid itu masih percaya dengan dukun, masih minta tolong dengan jin, banyak tak Pak? Oh banyak sekali, apalagi musim-musim pemilu ya. Musim-musim kampanye itu dukun laris betul, dukun laris betul tuh. Waktu sendiri menghadap Allah, dia bilang, ya Allah hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku minta pertolongan. Tapi ketika keluar dari masjid, minta tolong dengan dukun, minta tolong dengan jin, berarti dia hanya melaksanakan, mendirikan tidak. Apalagi contohnya, ini kita singkat saja tapi sebenarnya padat sekali mulai kajian kalau dibahas. Waktu sendiri menghadap Allah kita sebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata kita, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Tapi ketika keluar masjid bersama dengan orang lain, dengan ulama benci, datang ke majelis ilmu malas, berarti dia tidak mendirikan sholat. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah Islam, agama. Orang yang diberikan nikmat itu siapa? Orang yang para ulama, para wali-wali Allah tersebut, dia diberikan nikmat tersebut. Dia buka majelis ilmu, dia buka kajian-kajian Islam supaya orang bisa paham dengan agamanya tersebut. Tapi ketika ada majlis, dia enggan untuk datang, bahkan benci dengan ulama tersebut. Itu namanya munafik, Bapak Ibu. Kita menyebut dengan Allah dalam sembahyang kita, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Kata Allah, kalau mau tahu jalan yang lurus itu ikut para ulama, ikut duduk mengaji ilmu supaya dapat jalan yang lurus. Tapi kita jauh di majlis, maka sebenarnya kita sedang melaksanakan tapi lupa untuk mendirikan sholat tersebut. Maka itu ketika dua-duanya itu diiringkan, melaksanakan iya, mendirikan juga iya, barulah dia nanti bisa sampai pada tujuan yang sebenarnya, yaitu innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu memang nyata dia mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau hanya melaksanakan, mendirikannya tidak, maka susah sekali untuk sampai pada tujuan, yaitu mencegah perbuatan keji dan munkar. Mohon maaf sekali, banyak orang sembahyang maksiat jalan terus, banyak orang sembahyang maling juga jalan, banyak orang sembahyang tapi korupsi juga jalan. Berarti sembahyangnya itu tidak menghentikan perbuatan keji dan mungkarnya. Apa sebabnya? Salah satunya adalah dia tidak dirikan sholat tersebut. Padahal dalam Al-Quran Allah menyebutkan aqimis sholat, dirikanlah sholat tersebut. Dan itu baru aspek sosialnya, belum pada aspek tauhid dan tasawufnya. Maka perjalanannya masih panjang ternyata. Maka itu kita tidak boleh, dan kita tidak boleh jauh dari majlis-majlis ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Supaya apa? Supaya kita mampu menyempurnakan ibadah kita itu kepada Tuhan, mampu menyempurnakan diri kita sehingga kita kenal diri kita tersebut, sehingga kenal diri itu sampai membawa kita untuk kenal kepada Tuhan, sehingga kita punya jalan balik kalau nanti mati itu kepada Tuhan tersebut. Maka mudah-mudahan kita ini, ibadah kita itu disempurnakan oleh Allah, disempurnakan diri kita ini mengenal diri sampai mengenal Tuhan, dan mudah-mudahan kita balik itu dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak, mohon maaf, mohon dihalalkan untuk